Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Faqala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musalla, pengelola majelis, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, hadirin jamaah musalla Miftahul Jannah yang ulun muliakan dan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah karunia nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita pada saat ini diberadakannya, ditempatkannya di antara tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi masjid min masajidillah, di salah satu masjid tempat sujud daripada masjid-masjid Allah, dengan aktivitas dan kegiatan yang memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu harapan kita dengan kita berada di tempat yang baik, melakukan aktivitas dan kegiatan yang baik, mudah-mudahan kita dimasukkan Allah kepada golongan orang-orang yang baik, min ahlil khair insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salam salam juga merupakan bagian ucapan zikir kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya telah dikhabarkannya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Kesempatan yang baik dan mulia ini kita tentu isi dengan tazkirah, ya. Ingat mengingatkan. Kenapa perlu tazkirah, perlu peringatan? Yang pertama, memang Allah perintahkan, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Pun di antara waktu yang tidak masuk dalam kategori rugi adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Hal lain adalah manusia memang sudah menjadi sifatnya, ya, yang pelupa. Asal kata insan, ya, nasa'a itu sendiri maknanya adalah makhluk yang memang ada peringatan, pelupa. Untuk itulah perlu diingatkan. Kewajiban hari-hari saja berupa sholat 5 waktu itu diingatkan terus. Itu banyak yang lupa, yang tidak mengerjakan. Sholat 5 waktu tuh, tahu kita, memang syariatnya begitu.
tapi oleh Allah diperintahkan untuk selalu diingatkan, diseru kembali, hayya 'alas shalah. Nah, perkara yang hari-hari saja diingatkan, lebih-lebih mungkin perkara yang belum pernah kita temui, sesuatu yang akan kita temui berupa akhirat. Ini lebih penting lagi nih. Bukan hanya lupa ya, lalai kadang-kadang manusia. Maka tazkirah kita ini mengingatkan kembali ya misi kita, mission ya. Kalau boleh, misalnya kita mesti bertanya nih, kita dibawa seseorang ke satu tempat, kita mesti bertanya, ya kan? Kita mau kemana? Kita ini kemana? Kalau nggak jelas jawabannya, tentu kita kan nggak mau ikut, ngapain? Kalau sudah tahu kemana, ya, ma apa? Kita ini ma apa kan? Kan itu. Kemana kita? Ke tepi Sungai Barito. Ma apa? Ma Unjun. Kan jelas. Jadi bekalnya jelas, nang dibawa jelas. Kalau tempat dan tujuannya jelas, yang kita gawi itu jelas. Amun gak ada jelas, kita kan berpikir. Nah, sama kita nih ke dunia nih, dihantarkan ke sini nih. Pernahkah kita mungkin bertanya nih, imbah nih kita kemana? Sudah di ke dunia sekarang nih. Nih imbah nih kita kemana sekarang? Terus kita ini mau apa nih? Untuk saat ini kita mau apa? Nah, itu perlu kita tanya. Sebelum bertanya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan penjelasan. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan etape-etape ya kehidupan kita itu sudah diterangkan. Paling tidak nih ya, paling tidak yang bisa kita analisis dengan akal ilmiah kita itu paling tidak 3 yang bisa kita tangkap secara ilmiah ya. Yang pertama alam rahim, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam kubur. Paling tidak itu yang nanti akan ditegaskan lagi ya oleh Allah dan Rasulnya. Perpindahan dari alam rahim ke dunia itulah kita kenal dengan hari lahir. Kita sambut anak, kita sambut cucu yang sebelumnya dia dalam rahim. Lalu prosesi persalinan, melahirkan, yang dulunya dalam kandungan sekarang berpindah ke alam dunia berupa seorang jabang bayi. Tampak kehidupan padanya dengan diawali tangisan. Lalu perjalanan di dunia, kita temukan orang mati. Orang mati. Lalu orang mati kita hantarkan ke kubur, dikuburkan. Baik oleh mereka-mereka yang sudah datang penjelasan hukum syariat, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun orang-orang yang memang tidak punya pedoman kitab suci. Ternyata tradisi yang dilakukan kepada manusia yang mati, dia diselenggarakan dalam sebuah ritual. Jadi bukan hanya Islam. Islam jelas di sini Allah menerangkan proses penguburan, menghantarkan orang ke alam kubur. Ternyata kalau kita lihat praktek-praktek ya dari agama-agama filosofis yang dari hasil pemikiran pun ternyata menghargai dan menilai manusia yang selayaknya dihantarkan. Nah ini kita lihat begitu. Jadi ada menyambut orang lahir, ada menghantar orang mati. Yang lahir datang di rahim, yang mati diantar ke kubur. Nah, itu 3 dulu yang bisa kita analisis lah
Walaupun sebenarnya kalau berdasarkan kitab suci, ya, berdasarkan Al-Quran, itu ada alam sebelum rahim. Itu alam arwah. Kalau dalam istilah-istilah sebagian ulama, ya, itu dengan istilah mereka menyebut alam alastu. Alam alastu diambil dari dialog Allah dengan para arwah. Itu sebuah pertanyaan, kalimat itu alastu, ya. Alas birabbikum qalu bala syahidna. Jadi ketika mereka ditanya, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, bala, nggih, betul. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, inilah peristiwa itu. Namun kita tidak tahu itu. Hanya iman. Pokoknya percayalah, gitu. Karena apa? Allah yang mengisahkan. Allah menceritakan dalam Al-Quran begitu. Nah, lalu setelah kubur ada alam lain lagi. Macam-macam lagi akan kita lewati itu. Kubur saja lama nih. Nah, masing-masing tempat ini ada masanya. Namanya ajal. Ketetapan waktu. Ada yang am, ya. Kita mengambil yang am saja, yang umum. Walaupun secara khusus kita tuh sudah Allah tetapkan masing-masing. Si fulan sekian, si fulan sekian. Tapi kita kada tahu. Cuma yang umum aja. Secara umum rahim itu waktunya sekitar 9 bulan. Itu di rahim. Jadi masa kehidupan seseorang sejak diawali rencana seorang bayi, seorang manusia berproses sejak jadi, ya, bertemunya antara sel telur laki-laki dengan ovum perempuan, lalu berjalan, itu masanya sekitar 9 bulan. Bisa terdahulu, prematur namanya. Sebelum masa 9 bulan itu ada, itu prematur. Ada juga tertunda beberapa minggu atau beberapa bulan. Orang kampung menyambatnya tian kerbau. Nah, karena lawas, mungkin kayak kerbau kalau lah. Nah itu, tapi yang jelas mesti keluar. Tidak terlalu lama dari 9 bulan. Tidak terlalu cepat, punya begitulah durasinya. Nah, masa rahim itu adalah ketetapan Allah yang berlaku pada seseorang dalam rangka menyempurnakan jasad. Jadi jasad kita ini selengkapnya, perlengkapan tubuh kita ini dibentuk di dalam rahim. Mulailah seseorang itu menjadi sosok manusia yang dijelaskan Al-Quran itu pertama berupa namanya mudghah, segumpal darah, lalu menjadi alaqah, al-alaq, ya, segumpal daging, lalu menjadi apa namanya sosok bentuk manusia yang sempurna, ya, berupa tulang berbarut daging, jari-jari sudah bericih, istilahnya itu kan, tampak sudah telinga berbentuk. Ketika seseorang sudah berbentuk tubuh yang sempurna, lengkap semuanya, lalu masuk roh. Itu dalam masa sekitar 4 bulan, 3 kali 40 hari. Nutfah 40 hari, mudghah 40 hari, alaqah 40 hari. Lalu berbentuk, masuk roh di situ, mulailah berfungsi jantung. Sejak itu jantung berfungsi, nggak pernah berhenti lagi sampai mati, ya. Jadi jantung sudah berfungsi, dak dak dak, dan bergerak dia sudah. Mulailah tangan-tangannya tadi yang tergenggam mulai terbuka. Kadang-kadang bisa menunjul-nunjul mamanya, dan abahnya pun bila parak tunjulnya juga. Nah itu, ya, sudah bergerak itu. Ya, itu disempurnakan di dalam rahim. Sempurna semuanya, artinya dalam istilah bahasa buah itu masak gitu kan. Nah, masak, kalau buah masak itu gugur, plak, gugur. Pada kau bergantung belawasan begitu. Yang berfungsi dalam kandungan itu apa? Itu adalah plasenta, tali pusat yang terhubung ke tembuni.
Disitulah masuk makanan. Jadi bayi dan paru makan, tapi lewat ini. Yang lainnya belum berfungsi. Ini untuk apa? Untuk apa ini? Ini untuk alam sesudah rahim. Sekiranya bayi tadi berpikir, saya tidak perlu tangan di sini, artinya nyusahin aja lah tangannya dikancang aja kada kawa. Mata, ngapain juga bermata? Masih gelap juga di sini. Karena memang dia tidak berfungsi di rahim. Dia tidak tahu bahwa ini akan berfungsi nanti, gitu kan? Ini kalau dia berpikir kayak itulah. Nah, akhirnya memang dia harus keluar, memfungsikan organ yang dibikin tadi. Lahirlah dia ke dunia. Yang tadi sangat berfungsi dalam rahim dipotong oleh bidan, digunting, berhenti tugasnya, maka dia dipisahkan. Tinggal sekarang yang namanya fungsi di perut nggak jadi apa-apa ini, ya sisanya saja, yang lain baru berfungsi. Nah, seluruh organ tubuh lengkap, fasilitas kehidupan kita lengkap. Mana buktinya? Kita belum bisa apa-apa. Ternyata segala fasilitas kita sebelum lahir itu sudah siap. Baju, celana, selimut, sabun mandi, sampo, ayunan, mainan, macam-macam sudah siap. Ada yang lebay lagi nih kayaknya, orang sugih kayaknya kan. Sudah hitakan motor cocok. Nih motor gasan cocok koen. Nya sugih. Konglomerat kan. Biasa aja itu, ini gasan cocok nah. Bayangkan si bayi sudah disiapkan sebelum dia lahir. Dan itulah ketetapan Allah untuk kita. Mun kita tahu kisahnya ini, mengimani tentang ini, tenang-tenang saja. Tidak usah stres. Sebab fasilitas yang kita perlukan selama di dunia itu sudah ditetapkan Allah. Ini kita acara malam hari ini nih, ya. Fasilitas untuk acara malam ini sudah pian siapkan sebelumnya. Pian sudah nyiapkan untuk air minum kan, segala sesuatunya kan disiapkan sebelumnya itu. Tidak ada langsung acara langsung gerusuhan bercari, enggak, pasti sudah disiapkan. Apalagi kepentingan yang lebih besar. Orang pengantinan dah. Orang pengantinan merancang nih berapa undangan? 2.000. Maka yang akan mengundang 2.000 menyebar undangan ini sudah menyiapkan semuanya. Bahkan kada supan kurang. Makanya ada istilah orang kampung, kalau undangan 2.000 harus persiapan 4.000. Kenapa? Yang datang bisa 2 laki bini, bisa membawa kawan, bisa undangan yang kada diduga. Dan ada yang makan kada sakepiring 2 piring. Ada jatuh tamu nah itu kan. Maka tuh sudah dirancang tuh, siapkan semuanya. Dan mereka yang diundang gak usah mikir. Namanya kita diundang orang, bawa apa kita yuk, makan apa kan kita? Enggak, datang aja, pasti makan. Nah, sama kita akan dihadirkan ke dunia nih. Allah sudah nyiapkan. Bahkan dikatakan di hadis Nabi itulah ada dalam kitab Mishkatul Masabih. Kitab Mishkat itu adalah kitab kumpulan hadis intisari dari Kutubus Sittah. Imam At-Tabrizi Mamutiki. Ya, dalam 3 jilid kitab namanya Mishkatul Masabih. Jadi Kutubus Sittah, kitab 6 hadis itu diambil silin intisarinya semua, dikumpulkan dalam 1 judul kitab. Nah, di situ ada dijelaskan di dalam 1 bab namanya bab qada lah. Bab qada. Qada dan qadar. Itu salah satu rukun iman. Nah, apa yang disebutkan di situ? Fasilitas keperluan hidup kita selama kita di dunia itu sudah Allah tetapkan, sudah Allah catat, ya, sudah disahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Apalagi kita ketenangan lagi. Ini fasilitasnya berapa galon banyu diminum, banyunang di mana saja,
Kalau memang ada jatah kita banyu di Mekah, datangi. Kita datangi ke Mekah. Bila kada jangan datang. Tidak akan salah itu. Nah itu. Di mana ada biji kopi yang jatah untuk kita tuh sudah ada. Berapa galon yang diminum, berapa kuintal beras, gandum, roti, macam-macam. Itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Persis seperti ketika bayi yang akan lahir sudah disiapkan fasilitas oleh ayah ibunya. Duh. Nah, lalu kalau sudah begitu, kita bertanya tadi, berarti kita mau apa di sini? Artinya tugas utama kita apa? Kalau tugas mencari rezeki itu sekedar saja. Istilah bahasa orang di kampung itu sekedar bersyariat aja kita. Hakikatnya sudah. Tapi kada boleh main hakikat langsung lah. Jangan masih itu kajiannya kita. Tetap ada syariat. Tapi ingat, syariat itu sendiri tidak menentukan. Allah yang menentukan. Ketentuan Allah yang ditetapkan itu. Kita hendak mencari pengalaman aja, nah lah. Kita berpengalaman dari proses hidup kita aja, nah. Nah, kita mendapatkan rezeki nih. Coba kita sedikit merenung lah, berpikir nih, tafakur nih. Fasilitas keperluan kita namanya rezeki. Kan rezeki namanya. Sekarang rezeki yang kita dapatkan ini, nah. Banyak mana? Banyak dengan asbabkah? Banyak tanpa asbabkah? Artinya min haitsu la yahtasib. Ini kita masuk nang min haitsu la yahtasib ini. Ini nih. Min ulun tak minum rezeki ulun, ulun kada ingat meminum kada jadi tak. Nah itu kan datang seorang nih, kada diusahakan nih. Berakat apa? Berakat kita ke masjid ke musala. Berkat kita ikut pengajian, dapat. Karena kita rumusnya rumus wa may yattaqillah itu. Coba kita renung-renungkan tuh nah. Kan memang rezeki itu ada dua. Allah memberikannya. Ada dengan asbab, ada tanpa asbab. Hanya atas kuasa Allah. Jadi asbab Allahnya menetapkan, tanpa asbab juga Allah yang menetapkan. Mungkin kita pagi-pagi sudah nyiapkan gasan makan pagi di rumah. Tahu-tahu kan habis ini musala dibawai kawan. Kita ke warungan. Biasa Allah tuh. Ternyata rezeki kita yang di warung. Boleh ke rumah kayak apa banyak, jadi sudah kenyang nah. Dapatnya tinda biru ataupun nasi kuning cempaka kalah nang di rumah iwa karing bersama. Jadinya lebih harap nang min haitsu la tasib. Coba ada banyak rezeki kita nang kakak itu tuh nah. Nah itu. Jadi artinya Allah cara memberinya macam-macam. Nah, cara memberi yang jelas itu adalah ketetapan Allah. Nah, lalu kita bertanya, kalau gitu kita mau apa? Nang iyanya apa kita nih? Gitu kan? Nang iyanya apa? Nah, jawabannya apa yang diperintahkan Allah untuk diingatkan tadi. Kan ayat itu betatai dua nih. Ya, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Apa ayat imbahnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ayat imbahnya tuh nah. Jadi nang diingatakan tuh itu misi kita apa? Tugas pokok kita tuh ke dunia ngapain? Illa liya'budun. Sederhananya adalah untuk beribadah. Mengabdikan diri untuk Allah. Itu. Jadi di dunia kita mengabdi untuk Allah, bukan kepada yang lain. Itu misi utamanya. Nah, itu. Jadi tugas kita ke dunia adalah illa liya'budun, mengabdi kepada Allah sebagai hamba Allah. Jadi ibadah yang utama. Salah kalau orang itu mencari rezeki yang sudah Allah tetapkan, meninggalkan ibadah kepada Allah. Nah, ini lucu ini. Kita paling jelas kada ngerti. Bahaya ya, berbahaya orang kayak ini nih. Salah maksud, salah tangkap, salah ambil, berbahaya itu.
Justru kita lebih dekat kepada Allah dan Allah memudahkan segala sesuatunya tadi. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita itu bagaimana hidup kita ini bernilai ibadah. Apapun yang kita lakukan itu harus punya nilai-nilai ibadah. Walaupun mungkin tadi hanya sekedar berusaha, asbab tadi, berikhtiar. Namun di situ bisa dengan nilai ibadah. Pertama dengan niat. Dua caranya. Caranya harus sesuai dengan aturan Allah, jangan melanggar aturan. Jadi mengenal halal haram, mengenal perintah larangan. Nah itu harus jelas itu. Kalau kita hendak gawian kita itu bernilai ibadah, walaupun di pasar. Kan pasar itu kalau menurut hadis kan seburuk-buruk tempat nih. Seburuk-buruk tempat. Sekarang dengan demikian boleh nggak kita ke pasar? Boleh. Untuk apa? Untuk ibadah. Bagaimana ibadah di pasar? Nah, orang di pasar itu adalah jual beli, tijarah, buyu' ya. Di situ ada kegiatan tukar menukar hak milik bagi yang berkeperluan. Kita perlu beras, datang ke toko beras, beli beras, sekian harganya, bayar, nah begitu. Nah maka kalau itu kita lakukan dengan aturan Allah, maka jadi ibadah itu. Jadi gawian kita ibadah bermula dari niat. Apa niat? Ya, niat kita dalam berusaha mencari nafkah untuk anak istri. Kenapa? Ini perintah Allah. Kita punya tanggung jawab nafkah. Seorang ayah, seorang bapak punya kewajiban memberi nafkah. Caranya kayak apa? Yang dihalalkan Allah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Buyu' bai'ah itu adalah menambah harga dari satu barang. Menambah juga, riba menambah juga, tapi riba haram. Jual beli halal. Nah, caranya jual beli. Niatnya kenapa jual beli? Karena untuk menafkahi keluarga. Yang kedua, membantu. Di situ ada nilai-nilai ta'awun. Membantu orang lain yang punya hajat keperluan akan yang kita jual. Kita jual iwak, berarti kita memenuhi hajat orang. Hajat orang akan iwak. Dengan kita berjual lalu mudah. Asalnya mencari ke pasar sana, ala di kompleknya rumah jual. Nah, taparak orang menukarnya. Nah, jadi harus dasar itu ta'awun. Maka itu bernilai ibadah. Kayak apa caranya? Belajar, mengaji dalam fikih muamalah. Nah, fikih ada satu bab, ada satu kitab dalam kitab fikih, Kitabul Buyu'. Nah, Kitabul Buyu'. Artinya di situ bukan hanya yang menjual juga belajar, yang menukar juga belajar, harus paham. Harus paham. Nah, itu salah satu contoh lah. Artinya tidak hanya nih ritual di musala saja. Ternyata di pasar pun bagi hamba Allah, bagi orang yang misi ibadah, itu juga adalah ibadah. Nah, maka ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Petunjuk yang global ada dalam Al-Quran. Demikian juga petunjuk-petunjuk ada dalam hadis-hadis nabawiyah. Lalu disederhanakan hukum-hukumnya dalam fatwa-fatwa fuqaha, ahli fikih. Nah, itu kalau dalam hal muamalah misalnya dan seterusnya. Nah, itu. Jadi harus gawian kita punya nilai ibadah. Bila ibadah ibadah itu lalu oleh Allah disebut dengan a'malus shalihat namanya. Ya. Jadi ibadah itu kalau pekerjaan kita itu bernilai ibadah, maka dia dikategorikan amal soleh. Jadi hidup kita ini harus itu, perjalanan hidup kita harus melakukan kesalehan, kebaikan-kebaikan. Apa dikatakan di situ oleh oleh
hadis Nabi SAW, ya, bahwa kita itu orang yang terbaik itu adalah orang yang melakukan kebaikan, melakukan kesalehan. Nah, amal-amal saleh ini nanti akan dibalas sesalam sesudah dunia. Jadi di dunia di rahim menyempurnakan jasad, di dunia menyempurnakan iman dan amal saleh. Nah, itu simpulannya. Itu simpulan secara umumnya, di mana misi kita di dunia ini adalah menyempurnakan iman dan amal saleh. Jadi apa saja itu kita harus berupa nilai amal saleh. Dari perkataan kita, perbuatan kita, niat kita, hati kita, geritik hati kita harus punya nilai-nilai kesalehan. Itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dunia ini sempurna iman dan amal salehnya, Allah lah menyempurnakannya, artinya Allah menilai memang dia benar, sudah imannya benar, amal salehnya benar. Akhirat fungsinya apa? Menyempurnakan nikmat. Nah, jadi nikmat yang sesungguhnya itu di akhirat. Kalau mencari di dunia ada. Jadi kalau di dunia ini kita hendak mencari nikmat yang sempurna itu tidak akan ketemu. Kenapa? Itu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Jadi Allah menciptakan nikmat itu, kalau boleh kita katakan angka sempurna adalah 100, ya, 100% itu angka sempurna kan? Maka nikmat yang Allah gelontorkan di dunia, kepentingan manusia, nah lah, tuh, beliau siapa tahu sini sudah, lah, itu hanya 1%. Jadi yang Allah gelontorkan di dunia cuma hanya 1% memenuhi keperluan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia sejak awal dunia sampai akhir. Itu hanya 1%. Buktinya, siapa kira-kira yang bisa memiliki dunia nih? Saurangan, kadada. Pulau Kalimantan ini berapa ampurnya? Jutaan orang. Bahkan 3 negara ampurnya. Pulau Kalimantan nih bukan orang. 3 negara ampurnya. Bukan milik seorang. Mana Manukari, Tukari ke Malaysia, Tukari ke Brunei. Siapa yang menjual? Tidak ada. Padahal Pulau Kalimantan nih halus saja pulaunya, kalau kita lihat lah secara peta dunia tuh halus. Ternyata pemiliknya 3 negara. Nah, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. 3 negara ampurnya. Hah? Kalau disorot dari langit itu hilang. Pulau Kalimantan ini halus saja lagi. Ternyata pemiliknya banyak. Jutaan orang mengkapling masing-masing. Kira-kira siapalah paling banyak ampunnya lah. Namun kita nih paling sekapling 10 kali 20 ada sampai kada di peta. Hah? Jadi ampunnya dan silih berganti ampunnya pulang. Silih berganti ngintupan tanahnya. Imbah ini karena jualnya ini ampunnya mati, ini pulang ambilnya. Ngintu bang barangnya. Ada bertambah tanah tuh? Tidak ada. Jadi mulai bahari ini Pak, Pulau Kalimantan nih dimiliki oleh berganti orang, terus itu aja dimiliki. Hendak kita untuk menyempurnakan nikmat kadada. Tidak ada. Mending kita bermujahadah sementara mewujudkan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, itu harus disibukkan. Jadi kalau kita menyumbangkan diri untuk mengumpulkan sebanyak-banyak dunia, enggak. Dan karena kau dimiliki, ya, orang yang cinta dunia itu salah. Itu orang yang istilah bahasa anak muda bertepuk sebelah tangan, menyupani. Nah, kalau kita nyata-nyata sudah orang kada mau bertepuk sebelah tangan, apa kita jual mahal? Jangan mau. Makanya ada dalam ajaran akhlak itu, ilmu akhlak itu apa? Ada ajaran zuhud. Berpaling dari dunia itu orang zuhud. Jangan naksir dengan dunia nih. Kenapa? Ini aja karena mencintai kita mengarasilah. Kita mengejar himat.
seluruh potensi umur usia kita yang produktif, wah, ngumpulakan sekalinya dunia berpaling pada kita, mulai raum panjana. Duit yang dulu dikumpulkan sekarang hanya membayar untuk kita kawasihat aja kau behinak aja nah. Bayar supaya jangan behinak, supaya jangan tapi kelitiran, bayar membuligakan kada kau yoli lah. Inya melepaskan diri dari kita maka sehimat-himat. Nah, maka harus pahami itu, mending kita menyiapkan untuk meraih yang 99 nikmat. Malah kayak apa itu? Nang satu nih ja, luar biasa nyamannya sudah. Bagi yang hedonisme nih lah, wah luar biasa, nang 1% yang kita ambil hanya sebagian kecilnya saja, luar biasa sudah. Makanya kalau sudah paham kayak ini, kita kada apa biar orang senyaman-nyaman kayak itu, karena nikmat juga. Dan yang namanya dunia ini kan ad-dunya daru imtihan, semuanya punya ujian. Kalau bang nampinanya tampaknya nyaman tuh nyaman, belum tentu bian, belum apa aja lah ya, kadang resmi gitu nah ya, secara individu, secara pribadi kan kadang-kadang jadi konsultan juga, orang curhat tuh nah, banyak nah kita lihat pina nyaman tuh nah, sekalinya rumitnya nyaman seorang short juga sekalinya. Alhamdulillah toh Allah memberikan sesuatu penerangan kepada kita, ternyata sidinkin nangka itu nah kita anggap nyamannya itu kan, kita anggap nih nyaman bang. Kalau kita lihat secara lahir kah, rumah konol, kira-kira kita hitung lan mamanya nih, kira-kira pagarnya gin rumah kita kada cukup bayar pagarnya aja, masya Allah tuh kayak pagar nang di Minuang tuh. Ada kalau tuh nang sebelah kanan kalau kita mudik tuh, itu kira-kira beberapa buah rumah yang kita tipe 36 nih tuh. Coba. Nah, pagarnya aja kada tahu lagi itulah dalamnya tuh. Tapi ternyata nyaman lah itu. Wallahu a'lam. Belum tentu. Nah, itulah. Jadi kada usah kita mencari itu. Jadi kita sekedar, apalagi sudah umur kita berlampau setengah abad, itu kada kau dihimati lagi. Mending kita dekat kepada Allah. Misi utama kembalikan. Misi utama dulu mungkin lalai, hilap, salah. Kalau sudah kita mengerti, kembalikan. Misi apa tadi? Illa liya'budun. Banyak ibadah aja lagi. Lebih-lebih bersyukur kalau sudah kawa, artinya tuh bapak pensiun kan, toko anak sudah kau menjalankan, apalagi lagi anak sudah kada lagi. Dahulu kan anggaplah karena mau ngurus anak sekolah, karena itu, karena ini, oke lah, alasan diterima. Tapi sekarang bang, ada usaha lagi kita masih sibuk. Nah, kembali aja kita, kembali ke misi utama, ibadah yang penting. Jangan lalaikan yang 5 waktu ini, harus kita ambil yang terbaik, yang nilai-nilai berdasarkan keterangan hadis lah. Bagaimana dia mendapatkan nilai yang terbaik, amal yang paling sempurna. Ayu amal abdu ahabu ilallah, ujar sahabat. Apa amal yang mendatangkan cinta dan kasih sayang Allah? Jawaban Nabi apa? As-salatu ala waqtiha. Nah, kita mencari itu aja. Jadi mencari nilai-nilai ukhrawi yang terbaik gitu dah. Itu yang kita cari. Nyata cari. Kian kita lambat sembahyang jar masbok, nyatain masbok macet. Itu lain pulangan lah. Jadi itu kata-kata dihitung itu, artinya kita berniat sudah mulai rumah 5:30 turun dah. Artinya ganal pada nang para rumah kan. Para rumah orang azan enggak hanya berlimbah. Ini mulai manarap jam 5:30 turun dah. Nah, ternyata macet. Jadi untuk yang akan datang ulun perkirakan itu jam 5:15 tuh harus turun tuh sudah tuh. Sebab nang rajin tuh kan hendak kendaraan kayak tadi kan arinya kayak ini. Waktu bakar asibu mobil sekalinya, masya Allah. Itulah jalan kita, mudah-mudahan nih cepat tuntung nih jalan kita nih. Asa kayak apa bila sudah ke arah sini tuh nah. Lain jemhur Aisyah lah subuh. Lempang ulun mulai menarap ke jemhur itu 25 menit. Nah, kalau subuh. Nah, tapi kalau ke sini itu sejam itu kalau sore. Nah, itu. Jadi artinya Allah menilai awal kita memulai itu, langkah kita, jalan kita, jangan putus asa. Jadi kita selalu berusaha ingin mendapatkan yang terbaik.
Kayak azan itu terbaiknya apa? Bait demi bait kita dengar dan kita sahur. Nah, kalau kita masih sibuk, kita masih di WC kan kelakuannya hati orang azan hilang nilai kebaikan kita. Kita cari kayak kesempatan-kesempatan untuk menambah kebaikan tuh. Nah, jadi kalau kita sampai nanti wafat, meninggal dalam keadaan ibadah seperti itu, nah itulah berbahagialah kita, maka akan mendapatkan nikmat yang sempurna yang oleh Nabi dikatakan la ainun ra'at wala udhun sami'at wala hatala ala qalbil bashar. Kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terhayal dalam hati kita. Sementara kalau iman amal saleh kada sempurna, bahkan sebaliknya yang banyak amal sayiat yang melupakan Allah, nah disitulah sesempurna azab, na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi kubur saja sudah berubah. Kubur kata Nabi raudatum min riyadil jannah au hufratin min nar. Jadi kubur itu bisa berupa taman surga dan bisa berupa lubang api neraka. Siapa yang jadi surga? Yang beriman dan beramal saleh yang masuk. Tapi kalau yang masuk itu adalah tuan takur. Ya, tuan takur itu penjahat di film India. Nah, sosok penjahat, maka di situ mulailah siksa yang tidak ada bandingannya di dunia. Nauzubillah. Nah, jadi kita boleh milih, sudah Allah tunjukkan wa hadainahun najdain. Allah sudah tunjukkan dua jalan, dua arah, yang mana mau kita jalani. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada. Masyaallah. Nah, jadi yang kafir memelampangi Allah, nah dia akan masuk jahanam kekal selamanya. Itulah seburuk-buruk makhluk yang Allah ciptakan. Sementara mereka yang beriman dan beramal saleh, dia adalah sebaik-baik makhluk manusia yang Allah ciptakan, dan mereka dibalas nanti berupa surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan mereka kekal di sana untuk selama-lamanya. Nah, inilah misi kita hari ini di dunia adalah menyempurnakan iman dan amal saleh. Kerjaan kita hari-hari bagaimana memantapkan iman dan memperbanyak amal-amal saleh. Demikian untuk tazkirah dan peringatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun pribadi dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.